Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafa'ani wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah dalam kesempatan ibadah salat Jumat yang teramat mulia ini kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang mana sampai saat ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, syukur-syukur sehat secara ekonomi. Hadirin para jamaah rahimakumullah, karena begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga akal manusia ini tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu sekalian menghitung nikmatku yang aku berikan kepadamu, kata Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lah kita ini selalu taqarruban ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah rahimakumullah, di setiap hari Jumat, di setiap mimbar, khatib selalu mengumandangkan ittaqullah, ittaqullah. Itu sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, 10 menit khutbah Jumat nantinya yang kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti minimal dapat merubah watak dan sikap kami, perilaku kami. Mungkin yang belum baik bisa berubah menjadi baik. Yang sudah baik minimal kita pertahankan kebaikan itu, syukur alhamdulillah, kita tingkatkan menjadi yang terbaik. Semakin bertambah umur kita, semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, di dunia ini tidak ada seorang pun yang memproklamirkan dirinya ingin hidup senang. Semuanya ingin hidup bahagia dan kelak di akhirat mati selamat masuk surga. Hadirin para jamaah rahimakumullah, sebelum itu kita ini harus bersyukur. Kita ini lahir di bumi Indonesia, yang mana bumi Indonesia ini mayoritas pemeluknya, penduduknya adalah muslim. Sehingga kita ini sejak lahir sudah menjadi muslim. Dan kebetulan alhamdulillah kita lahir dari kandungan seorang ibu muslimah dan bapak yang muslim. Sehingga kita menjadi orang yang muslim.
Belum tentu para jamaah rahimakumullah kita ini pas lahir di bumi, bukan bumi Indonesia, mungkin di Eropa, mungkin di Inggris, mungkin di Jerman, atau di Indonesia di belahan timur yang mayoritas non muslim. Belum tentu kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim. Inilah yang patut kita syukuri. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kembali pada pokok permasalahan. Pandangan Islam terhadap kebahagiaan itu yang bagaimana? Orang yang dikatakan beruntung di dalam Al-Quran itu orang yang bagaimana? Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Imannya adalah iman yang benar, sebab ada iman yang tidak benar. Kita ini imannya sudah benar, meyakini Allah adalah Tuhan kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, sudah benar. Ini adalah suatu keuntungan kita. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Lantas orang yang beriman itu orang yang bagaimana? Di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, terperanjatlah hatinya, bergetarlah hatinya, karena sayangnya Allah kepada hambanya. Allah memerintahkan memanggil hambanya itu sehari 5 kali, sehari semalam 5 kali berupa sholat. Dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tergerakkah hati kita? Terperanjatkah hati kita? Bergetarkah hati kita dengan panggilan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Sebagai bentuk sayangnya Allah kepada hambanya, Allah memanggil orang-orang yang beriman 5 kali sehari semalam untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu laporkanlah keluh kesah keinginanmu di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keinginanmu, apa persoalanmu, apa masalahmu, semuanya laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Barangkali para jamaah rahimakumullah, kalau kita ini taat kepada Allah, setiap ada adzan panggilan Allah, kita mendatangi ke masjid lalu berjamaah, saya yakinnya tidak mungkin api neraka itu dapat menyentuh kita kalau kita ini selalu memperhatikan panggilan Allah dan selalu datang. Itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada hamba-Nya, agar hamba-Nya tidak tergelincir ke dalam api neraka. Dilanjutkan di dalam ayat tersebut para jemaah rahimakumullah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Manakala ayat-ayat Allah itu dibacakan, bertambahlah keimanan kita. Yang tahu keimanan kita ini semakin bertambah umur, apakah semakin bertambah keimanan kita? Itu adalah kita sendiri. Semakin dekatkah kita ini kepada Allah atau semakin jauh? Kalau kita ini semakin dekat kepada Allah, otomatis dibuktikan dengan amaliyah perbuatan kita. Semakin dekat kita pada Allah, otomatis kita semakin dekat dengan masjid. Semakin sering kita mendekati masjid, itulah bukti kalau kita ini semakin dekat kepada Allah. Semakin kita sering membuka Al-Quran, semakin dekat kita dengan Al-Quran. Semakin dekat kita dengan masjid, semakin dekat dengan kita para ulama, orang-orang alim. Dan yang terakhir para jamaah rahimakumullah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
orang-orang yang beriman itu selalu mengembalikan seluruh permasalahan hidup ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Problematika kehidupan ini, baik buruknya, sengsara tidaknya, bahagia tidaknya, apapun yang menimpa diri kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jemaah rahimakumullah, sekelumit apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menginspirasi diri kita, minimal dapat merubah watak dan sikap kita. Kalau ada panggilan azan, panggilan sholat, kita jawab, kita dengarkan, lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah, ringankanlah langkah-langkah kaki kita untuk menuju panggilan-Mu, yaitu mendatangi suara azan, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Mumpung para jamaah rahimakumullah, diri kita ini masih diberi kesehatan oleh Allah, bisa berjalan dengan baik, bisa berbicara dengan baik, bisa makan dengan lahap, masih sehat, mari kita bergegas datang ke masjid memohon kepada Allah untuk dihilangkan kemalasan-kemalasan ini, segera ke masjid. Kita sholat di belakang imam, jangan sampai menunggu kita tertatih-tatih lalu datang ke masjid. Itu pun masih baik daripada tidak sama sekali. Jangan sampai menunggu kita datang ke masjid dalam keadaan tidak apa-apa, digotong rame-rame, diletakkan di depan imam lalu tidak disolatin. Na'udzubillah. Sebelum itu marilah kita ini rajin dengan pertamanya umur kita, rajin ke masjid, rajin terus ke masjid memohon kepada Allah agar langkah-langkah kaki kita ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertambahnya usia kita, bertambahlah keimanan kita. Dengan bertambahnya usia kita, bertambah dekatlah kita ini untuk menuju ke masjid, sering-sering ke masjid, sering-sering membuka Al-Quran, sering-sering mendengarkan majlis taklim, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di akhir hayat kita ini bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhala jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.